Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah itu turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga,
lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sambil ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema bersama Yesus kita bisa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana kepemimpinan yang boleh dipimpin oleh Saul sebagai Raja Israel. Kalau kita telah merenungkan bagaimana roh Allah dan hak sebagai Raja itu telah diambil Allah daripada kehidupan Saul. Dan ketika hal itu mulai tersiar kepada orang-orang di sekitar orang Israel dan orang Filistin yang sungguh memiliki dendam kepada orang Israel, kembali datang mau berperang melawan orang Israel karena mereka ingin mengalahkan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dulu orang Filistin pernah berperang melawan orang Israel. Kalau kita membaca di pasalnya yang ke-11 dalam 1 Samuel pasal 11, bagaimana Saul boleh memimpin perang melawan orang Filistin. Dan ketika roh Allah bekerja hingga di atas daripada Saul, kepemimpinannya sebagai pemimpin perang waktu itu diberkati oleh Tuhan, sehingga dia diangkat menjadi seorang raja. Dan orang Filistin dipukul mundur meninggalkan tanah orang Israel. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang telah tersiar itu, apa yang telah terdengar atas kepemimpinan yang dilakukan oleh Saul tidak bertahan lama. Karena ketidaktaatannya kepada Allah yang tidak mendengarkan perintah Allah, membuat roh Allah undur daripada Saul, membuat tahta itu kembali diambil oleh Allah daripada Saul, sehingga Allah tidak berkenan lagi kepadanya sebagai raja orang Israel yang memimpin orang Israel. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih didengar oleh orang-orang Filistin. Dan orang-orang Filistin ingin datang kembali karena mereka percaya bahwa Saul tidak sanggup lagi memimpin kepemimpinan di tengah-tengah orang Israel, dan mereka ingin datang mau menghancurkan kepemimpinan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika orang Filistin datang, apa yang terjadi kepada Raja Saul dan orang-orang Israel yang dahulunya ketika roh Allah bersama dengan mereka gagah perkasa, mereka kuat, sanggup melawan orang-orang Filistin, bahkan mengejar mereka sehingga pasukan orang-orang Filistin tercerai-berai, pergi meninggalkan peperangan itu, meninggalkan tanah Israel. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan melihat bagaimana orang Israel mengalami ketakutan, mengalami kecemasan atas kedatangan orang Filistin yang menantang mereka untuk berperang, sehingga mereka mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita tadi membaca di ayatnya di yang pertama ayat pasal ke-17 dikatakan, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azeka dan di Epes Damim. Bapak Ibu, kalau kita melihat tanah Yehuda adalah tanah daripada orang Israel yang ditempati oleh orang-orang suku Yehuda. Namun Bapak Ibu, kita melihat di sini orang Filistin telah menguasai daerah ini. Ini membuktikan bahwa orang Israel sudah mulai dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Mengapa hal demikian dapat terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Mengapa Saul tidak lagi bisa memimpin bangsa ini mengalahkan orang-orang Filistin? Kita kembali kepada renungan kita sebelumnya. Karena perkenanan Allah tidak ada lagi dalam kepemimpinan Saul, sehingga mereka tidak memiliki keberanian lagi. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang Filistin. Bukan karena mereka bukan kuat, tapi karena keberanian itu tidak ada lagi dalam hidup mereka, karena Allah tidak menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Jikalau kita baca ayatnya yang ke-11, ketika orang-orang Filistin datang ingin berperang melawan orang Israel, apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Ayat ke-11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Saul ketika diurapi oleh Allah, Saul ketika Roh Allah menyertai dia, tidak ada sedikit pun ketakutan untuk melawan para musuh-musuhnya. Namun ketika Roh Allah undur daripada Saul, Saul mengalami kecemasan, Saul mengalami ketakutan. Demikian juga dengan bangsa yang telah dipimpinnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal ini membuktikan bahwa persoalan hidup yang kita alami, ketika kita tidak mengandalkan Allah, maka kecemasan itu, maka ketakutan itu akan menguasai kehidupan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Saul. Bukan dia tidak sanggup melawan orang Israel, namun dia sadar karena keberdosaannya, penyertaan Allah tidak menyertai dirinya lagi, yang bisa memampukan dia mengalahkan orang Filistin dengan mudah. Oleh karena itu, Bapak, Saudara yang terkasih, pergumulan apa yang sedang kita alami saat ini? Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mulai melupakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita, maka hidup kita akan mengalami kecemasan. Walaupun mungkin persoalan yang kita alami, kesulitan yang kita alami tidak begitu besar, namun karena kita tidak memiliki keberanian daripada Allah, keberanian yang memampukan kita untuk melawan setiap persoalan yang kita alami, maka itu akan membuat kita merasa cemas, merasa takut, merasa tidak bisa, sehingga kehidupan kita mengalami down. Hari demi hari kita akan semakin terpuruk. Dan hal inilah yang dialami oleh Raja Saul. Roh Allah undur daripadanya. Dia mengalami kecemasan, dia mengalami ketakutan, karena Allah tidak lagi menyertai dia di dalam peperangan yang sedang ia pimpin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di ayat selanjutnya kita akan melihat nanti bagaimana Roh Allah yang boleh menyertai Daud, dan Roh Allah itu membimbing, memberikan keberanian kepada Daud, walaupun dirinya yang kecil dimampukan oleh Allah untuk melawan persoalan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persoalan yang besar bukanlah suatu hal yang membuat kita takut dan cemas. Namun persoalan itu akan dapat kita lalui ketika penyertaan Allah boleh memberkati kita, memampukan kita. Namun ketika penyertaan Allah itu tidak bersama dengan kita, maka sekecil apapun persoalan yang kita alami, kita akan mengalami kecemasan yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, jangan pernah melupakan akan setiap perintah Allah dalam hidup kita, namun tetap teguhkan hati kita, percaya kepada Allah, melakukan akan setiap perintahnya, maka Allah akan menyertai kita, memampukan kita dalam menjalani setiap kehidupan kita. Sebagaimana Saul, ketika penyertaan Allah ada dalam hidupnya, dia dimampukan untuk memimpin bangsa itu melawan setiap musuh yang datang menyerang mereka, dan Allah memberikan kemenangan kepada orang Israel. Namun saat ini, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika Allah tidak lagi berkenan, penyertaan itu tidak lagi menyertai orang Israel, mereka dihantui kecemasan, ketakutan, karena seorang pasukan Filistin yang berperawakan besar dan gagah. Itu membuat mereka takut, bukan karena kurangnya pasukan daripada orang Israel, namun keberanian itu tidak lagi menyatakan Allah dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tetap andalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, maka Allah akan memampukan kita dalam menjalani setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami, di mana firman Tuhan hari ini yang boleh kami renungkan, mengajarkan kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena bersama dengan Engkau kami akan dimampukan
kekuatan daripada Tuhan Allah akan menolong kami, menyertai kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Bahkan kesulitan-kesulitan yang boleh menghampiri hidup kami, Tuhan akan tolong mampukan kami dalam menjalaninya. Ajar kami Tuhan tetap berpengharapan dan setia melakukan setiap perintah-Mu. Di dalam Yesus Tuhan nama berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.